Kerajaan Negara Dipa adalah kerajaan yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan, atau yang sekarang ini terletak di dekat Amuntai, sekitar Tabasan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14 Masehi. Kerajaan ini sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Mulanya, ibu kota Kerajaan Negara Dipa berada di Candi Laras, sebelum dipindahkannya ke hulu Sungai Utara, yaitu negeri Candi Agung. Bukti adanya kerajaan ini yaitu dengan ditemukannya Candi Agung sebagai simbolisme kerajaan Hindu. Namun, karena terbatasnya sumber, cerita sejarah dikelompokkan sebagai mitos, dan biasanya penulis asing mengelompokkannya sebagai bagian dari mitologi tentang asal-usul Banjarmasin. Hikayat Banjar diwariskan secara lisan, dan sampai saat ini masih dipercayai oleh sebagai bagian masyarakat Banjar. Bagi orang-orang yang memiliki pemikiran modern dan berpikir secara logis akan menganggap hikayat Banjar hanyalah suatu cerita dongeng. Sedangkan bagi masyarakat awam, kejadian yang di luar akal manusia seperti kesurupan dan lain-lain biasa dikaitkan dengan hikayat tersebut. Menurut hikayat Banjar, awal mulanya kerajaan negara Dipa diceritakan Ampu Jatmika yang merupakan seorang saudagar asal Keling yang pada saat itu dikirim Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, ke Kalimantan, yaitu pada tahun 1355. Ampu Jatmika pada saat itu ditugaskan untuk menyerang kerajaan Dayak, Maanyan, dan Suranai. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Dayak, Maanyan, dan Suranai, Ampu Jatmika kemudian mendirikan kerajaan negara Dipa pada tahun 1380. Pada saat itu, kerajaan negara Dipa masih di bawah kerajaan Kuripan, yang sudah ada sejak saat itu. Raja Kuripan pada saat itu tidak memiliki keturunan, dan sang raja sangat menyayangi Ampu Jatmika. Oleh karena itu, ia mengadopsi Ampu Jatmika sebagai penerus tahtanya. Setelah Raja Kuripan meninggal, Ampu Jatmika kemudian menggantikan kedudukannya. Seluruh wilayah kerajaan Kuripan kemudian dinamakan sebagai Kerajaan Negara Dipa. Ampu Jatmika mengangkat dirinya sebagai raja sementara, atau bisa disebut juga sebagai Sakai, yang bergelar Maharaja di Candi. Namun, karena ia bukan keturunan raja, ia tidak mau disembah. Pada masa itu, berlaku ketentuan bahwa raja hanya berasal dari keturunan raja atau kasta kesatria. Oleh karena itu, dibuatlah patung sepasang dewa dan dewi dari kayu cendana dan disimpannya di dalam candi. Rakyatnya diperintahkan menyembah patung tersebut sebagai simbol raja. Ampu Jatmika memiliki 2 orang anak, yaitu Ampu Mandestana, anak sulungnya, dan Lambung Mangkurat. Setelah Ampu Jatmika meninggal, maka kerajaan negara Dipa akan diteruskan oleh Lambung Mangkurat sebagai patih kerajaan. Bukan menjadi raja karena mengingat dia bukan keturunan Raja Kuripan. Mereka keturunan dari Waisya atau pedagang, dan jika mereka menjadi raja, maka mereka akan mengalami malapetaka. Dalam sistem kasta yang ada dalam ajaran Hindu, terdapat 4 golongan utama, yaitu yang pertama Brahmana, yaitu golongan pendeta dan cendekiawan. Ksatria, golongan prajurit dan penguasa. Waisya, golongan pedagang dan petani. Serta Sudra, golongan pekerja dan buruh. Dan dalam tradisi ini, maka seorang raja haruslah berasal dari kasta ksatria. Ampu Jatmika berwasiat kepada kedua putranya, Ampu Mandestana dan Lambung Mangkurat, agar saat ia wafat, patung gangsa atau simbol raja itu dibuang ke laut, dan agar kedua anaknya bertapa untuk meminta petunjuk kepada Dewata guna mencari calon raja yang sesungguhnya. Lambung Mangkurat melaksanakan pertapaannya di pinggir sungai besar, sedangkan Ampu Mandestana bertapa di pegunungan Meratus. Lambung Mangkurat yang bertapa di wilayah Ulu Banyu selama 40 hari dan 40 malam. Di malam terakhir pertapaannya ada satu petunjuk bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhinya, yaitu 40 jenis wadai atau kue, serta iringan dayang-dayang
dan meminta kain tenunan yang bisa dikatakan sulit untuk dibuat pada saat itu. Setelah dari pertapaan, Lampu Mangkurat kembali ke istana untuk menyiapkan dan menyediakan apa-apa yang jadi syaratnya itu. Sesudah semua telah disiapkan dan tersaji, dan dayang-dayang sudah mengiringi, berselang waktu kemudian timbul buih yang muncul wujud seorang putri, yang pada akhirnya dijadikan raja di kerajaan negara Dipa, dan diberi nama Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih dipercayai ialah putri dari penguasa terakhir di kerajaan Nan Sarunai, yang sebelumnya dikalahkan oleh Ampu Jatmika atas nama kerajaan Majapahit. Sebenarnya, asal-usul Putri Junjung Buih masih belum jelas hingga sekarang, karena riwayat hidupnya diselimuti dengan banyak legenda dan mitos sejarah. Menurut Hikayat Banjar, Lampu Mangkurat berpendapat bahwa Putri Junjung Buihlah yang lebih pantas menjadi raja di kerajaan negara Dipa. Kemudian, Putri Junjung Buih dijadikan raja resmi di kerajaan negara Dipa. Nama Putri Junjung Buih bermakna seorang putri yang harus dijunjung. Putri Junjung Buih selain dibesarkan di lingkungan kerajaan, juga sama-sama tumbuh bersama keponakan Patih Lampu Mangkurat, yaitu anak dari Empu Mandastana, yang bernama Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga. Mereka tumbuh menjadi dewasa dan bersama-sama, hingga kedekatan mereka bertiga membuat semua orang terpana. Dan perhatian semua kerabat dan pejabat kerajaan sangatlah tidak lazim, karena mereka bertiga terlihat seperti sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Dan tibalah saat tetua agama bersama Patih Lampu Mangkurat mendapat pesan bahwa jodoh dari Putri Junjung Buih adalah seorang putra raja dari kerajaan di Jawa, di mana Patih Lampu Mangkuratlah yang diutus nantinya untuk menjemput calon suami Putri Junjung Buih untuk dinobatkan sebagai raja di kerajaan negara Dipa. Tetapi yang menjadi kendala adalah sepasang kakak beradik kembar yang begitu sangat dicintai Putri Junjung Buih. Bila terjadi Putri Junjung Buih mengawini salah satu kakak beradik ini, maka akan menggemparkan seluruh kerajaan dan akan diramalkan membuat kehancuran. Karena Putri Junjung Buih telah ditetapkan dewata, jodohnya ialah pangeran dari tanah Jawa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dilangsungkanlah musyawarah kerajaan di mana diputuskan agar Patih Lampu Mangkurat untuk memisahkan kedua keponakannya itu dengan Putri Junjung Buih. Patih Lampu Mangkurat kemudian membunuh kedua keponakannya itu di danau di sekitar kerajaan, hingga kini disebutlah dengan Luhuk Badang Sanak atau juga Telaga Darah yang bisa dilihat di Candi Agung Amuntai. Mendengar kematian putra-putranya, Empu Mandastana dan istrinya melakukan bela mati atau disebut juga sebagai bunuh diri di sekitar kawasan candi. Setelah peristiwa ini, Lampu Mangkurat pergi ke Jawa untuk meminang seorang Raden Putra atau Jakakuik atau Panji Suranata, yaitu putra Brawijaya kelima yang merupakan putra mahkota Majapahit yang berasal dari keturunan ksatria, dengan tujuan untuk dinikahkan dengan Raja Putri Junjung Buih. Raden Putra kemudian dinobatkan menjadi raja di negara Dipa, bergelar Pangeran Suryanata. Selama masa pemerintahan Pangeran Suryanata, negara Dipa kian termasyhur. Setiap hendak membuat keputusan, Pangeran Suryanata selalu bertapa terlebih dahulu di dekat candi. Perkawinan Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata mendeskripsikan bersatunya kebudayaan lokal dengan Jawa Hindu. Dari perkawinan ini, mereka memperoleh dua orang anak, yaitu Maharaja Surya Ganggawangsa dan Pangeran Suryawangsa. Patih Lampu Mangkurat memiliki seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Dayang Diparaja. Anaknya bernama Putri Kuripan. Putri Kuripan inilah yang kemudian menikah dengan Maharaja Surya Ganggawangsa yang merupakan anak dari Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata.
sehingga keturunan Lambu Mangkurat dan keturunan Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata inilah yang kelak sebagai raja-raja di negara Dipa, serta leluhur para pangeran di Banjarmasin.